Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, program studi pendidikan ekonomi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pendidikan karakter. Video ini saya sajikan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dalam mata kuliah pendidikan karakter yang diampu oleh dosen Hajah Elasari MPD. Jadi sebelum saya memaparkan tentang apa sih dan fungsi dari pendidikan karakter. Jadi yang pertama adalah pendidikan. Pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantoro adalah sebuah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Jadi maksudnya pendidikan itu sebuah aktivitas menuntun, ya. Jadi kalau misalnya ada anak kecil ya yang baru lahir, terus tiba-tiba belajar jalan itu. Nah, seorang anak yang dari bayi sampai bisa berdiri, sampai bisa belajar itu bukan disebabkan oleh karena orang yang lebih tua, tetapi karena memang ada tuntunan. Jadi sebetulnya sih ada kemampuan sendiri dari si anak itu sendiri hingga bisa berjalan, tapi butuh tuntunan. Jadi yang dimaksud dengan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Sementara karakter itu sendiri adalah sebuah sifat-sifat kejiwaan, akhlak dan budi pekerti yang dapat membuat seseorang terlihat berbeda dari orang lain. Jadi berkarakter itu dapat diartikan memiliki watak dan juga kepribadian. Jadi pengertian pendidikan karakter adalah suatu tuntunan atau usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik atau untuk menuntun dan memberdayakan potensi peserta didik untuk membangun sebuah karakter tadi, membangun sebuah kepribadian sehingga menjadi seorang individu yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun lingkungannya. Ini ada beberapa pendapat menurut para ahli. Saya mungkin satu atau dua yang saya kutip. Yang pertama dari Elkin. Menurut Elkin, pengertian pendidikan karakter adalah suatu metode pendidikan yang dilakukan oleh tenaga pendidik atau guru atau dosen ya, untuk mempengaruhi karakter murid. Dalam hal ini terlihat bahwa seorang pendidik bukan hanya mengajarkan materi pelajarannya, tetapi juga mampu menjadi seorang tauladan. Ya, jadi dalam pendidikan karakter itu seorang pendidiknya, seorang guru atau dosennya itu tidak hanya dituntut mampu memberikan materi, tapi juga harus bisa menjadi model atau jadi teladan. Ya. Jadi kalau belajar tuh ini harus seperti ini ya, gurunya sendiri harus mencontohkan itu dalam pendidikan karakter. Berikutnya menurut T. Ramli. Jadi menurut T. Ramli, pengertian pendidikan karakter adalah pendidikan yang mengedepankan esensi dan makna terhadap moral dan akhlak sehingga hal tersebut akan mampu membentuk pribadi peserta didik yang baik. Nah, fungsinya apa sih pendidikan karakter ini? Ada beberapa fungsi dalam pendidikan karakter. Jadi untuk mengembangkan potensi dasar dalam diri seseorang atau manusia sehingga menjadi seorang atau individu yang berpikiran baik, berhati baik dan berperilaku baik. Jadi untuk membangun dan memperkuat perilaku masyarakat yang multikultur lah ya. Jadi mungkin diantaranya juga fungsinya untuk membangun dan meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam hubungan internasional. Jadi banyak ya. Tapi secara umum fungsi pendidikan karakter ini adalah untuk membentuk karakter seseorang peserta didik. Jadi menjadikan seorang peserta didik, misalnya muridnya, mahasiswa, itu berkarakter. Karakter itu tadi punya kepribadian yang baik. Ya, jadi sehingga peserta didik itu menjadi pribadi yang bermoral, berakhlak mulia,
bertoleran, tangguh, dan jadi berperilaku baik lah. Tujuannya apa sih pendidikan karakter ini? Jadi tentu ini sangat penting untuk membangun bangsa yang beradab, bangsa yang tangguh, di mana masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong royong. Itu tujuan dari pendidikan karakter sendiri. Jadi ada nilai-nilai yang terdapat dalam pembentukan karakter itu sendiri. Jadi misalnya sebuah nilai kejujuran, sikap toleransi tadi yang sudah saya sampaikan, disiplin, kerja keras, kreatif, kemandirian, dan banyak lagi termasuk karakter yang religius. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Jadi kesimpulannya, pendidikan karakter itu sangatlah penting bagi individu itu sendiri. Ya. Tentu setelah individu sendiri itu berperilaku baik, tentu di dalam masyarakat pun, di dalam sebuah bernegara tentu akan baik pula. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.